sujud, ya, sujud tilawah yang dibaca pada saat terlintas ayat atau surah dari ayat-ayat Al-Quran yang ada kata-kata sujudnya. Ini faedah kedua dari hadis. Faedah pertama kedudukan Abu Rafi', faedah kedua kedudukan Abu Hurairah, dan sudah kita sebutkan kisahnya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, bahwasanya salah satu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan itu disampaikan Abu Hurairah dalam sholat Isya, baca surah Al-Insyiqaq. Jadi kalau bisa jadikan ini sebagai salah satu program kita menghafal surah Al-Insyiqaq, karena ini hanya 25 ayat, ya, dan pendek-pendek. Ya, coba tadi kalau masih terbuka aplikasi surah Al-Insyiqaq, coba lihat ayatnya pendek-pendek, ya, itu mudah sekali, ya. Dan salah satu kebijaksanaan seorang Muslim adalah Bapak Ibu usahakan menjadikan target minimal seminggu sekali, kalau tidak sebulan sekali, hafalan Qur'annya bertambah. Walaupun hanya 2 ayat, 1 surah, kalau surah-surah pendek, minimal itu, ya. Jadi selalu ada tambah, ya. Sehingga kita tidak tahu keberkahan bagaimana Allah membuat kita menghafal Al-Quran, tapi usahakan ada tambahan. Kita menambah. Jadi tidak puas dengan surah-surah yang kita sudah hafal saja, ya. Apalagi kalau yang seperti ini terlintas memang surah-surah yang tidak sulit untuk dihafal dan diamalkan pada saat kita sholat Isya. Tadi saya bahasakan, walaupun Bapak Ibu mengerjakan sekali seumur hidup, minimal pernah membaca surah Al-Insyiqaq di sholat Isya. Karena itu adalah sunnah Nabi, ya. Kalau kita bisa rutinkan itu bagus sekali, ya. Pelajaran keempat, adanya sujud tilawah, ya. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seorang hamba, ya, sujud pada saat membaca ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat sujud, maka syaitan di sebelahnya menangis. Syaitan di sebelahnya menangis seraya mengatakan, anak Adam ini disuruh sujud maka dia sujud, ya, sementara saya disuruh sujud tapi saya tidak mau sujud. Dalam riwayat lain, baginya surga dan bagiku neraka, ya. Maka sujud ini adalah satu perbuatan yang sangat mulia tentunya. Makanya kata Nabi SAW, pada saat justru kita letakkan dahi kita di tanah, ya, begitu merendahnya kita, justru pada saat itu kita paling dekat dengan Allah. Kata Nabi SAW, akrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Ya, jadi sujud ini memang kegiatan yang luar biasa. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu dalam sebuah statement beliau mengatakan, kalau bukan karena 3 hal aku tidak berharap hidup sesaat pun. Lalu beliau sebutkan, yang pertama jihad di jalan Allah, yang kedua meletakkan dahiku sujud di tanah untuk Tuhanku atau penciptaku. Baru yang ketiga, duduk bersama dengan satu kaum, komunitas orang yang menyortir tutur kata yang baik, ya, sebagaimana disortirnya kurma yang berkualitas tentunya. Jadi ini statement Umar yang poin nomor 2-nya tadi adalah meletakkan dahiku sujud kepada Sang Pencipta Allah. Nah, ini memang satu kegiatan yang luar biasa. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua di mahsyar untuk sujud. Dan yang bisa sujud hanya orang-orang yang sudah biasa sujud di dunia. Yang tidak pernah sujud maka tidak bisa menundukkan kepala mereka. Ya, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka dulu di dunia disuruh sujud tapi mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau. Makanya salah satu poin yang harus dijaga dalam sholat adalah sujud yang lama, ya, tenang, penuh tumaknina. Karena itu justru gerakan yang paling dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran terakhir yang bisa diambil dari hadis ini adalah bagaimana pentingnya seorang muslim konsisten menjaga sunnah-sunnah Nabi. Makanya Abu Hurairah mengatakan, saya akan terus amalkan sampai saya wafat. Ya, ini perkataan ini bukan hanya sekedar diucapkan begitu saja. Artinya beliau ingin menyampaikan pesan, kalau setiap kali sampai kepadaku dan kepada kalian pesan dari Nabi atau satu perbuatan Nabi SAW dalam ibadah, maka konsisten dijaga. Sibuk dengan mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Karena orang kalau meninggal di atas sunnah, maka kebahagiaan sudah ada di tangannya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau engkau meninggal di atas sunnah maka meninggallah. Artinya tidak ada perlu dikhawatirkan. Ya, karena memang sudah coba mencontohi Nabi Muhammad SAW, maka sebagaimana beliau selamat, kita juga pasti akan selamat. Nah, itu yang dimaksud dengan
statement Abu Hurairah, fala azalu asjudu biha hatta alqah. Maka aku akan terus saja mengamalkannya, sujud itu sampai aku bertemu dengan Allah atau meninggal dunia. Jadi itu tentang surah Al-Insyiqaq, surah nomor 84 dalam Al-Quran, dan terdiri dari 25 ayat. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga membaca surah At-Tin ketika sholat Isya dalam safar beliau. Dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi safar, faqara fil Isya fi ihda ar-rak'ataini bi wat-tini waz-zaitun. Suatu ketika Nabi SAW berada dalam safar atau perjalanan jauh, kemudian pada saat sholat Isya beliau membaca surah At-Tin dalam salah satu rakaatnya. Tentu kedua riwayat ini ada footnote di bawah ya, diriwayatkan dua-duanya oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam redaksi Al-Bukhari disebutkan bab tanda kutip bacaan dalam sholat Isya. Sementara Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra' wat-tini waz-zaitun fil Isya wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'ah. Aku mendengarkan Nabi SAW membaca surah At-Tin ketika sholat Isya, dan sungguh aku tidak pernah mendengar seorang pun yang suara atau bacaannya lebih bagus daripada bacaan beliau. Ibnu Hajar berkata, kita baca dulu paragraf terakhir di masalah At-Tin ini, baru kita coba ambil korek faedah dari hadis. Ibnu Hajar ini nama seorang ulama rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari. Fathul Bari ini pernah kita sampaikan ya, dia adalah kitab yang menulis tentang syarah Sahih Bukhari. Ya, jadi Imam Bukhari punya buku dikenal dengan Sahih Bukhari. Nah, biasanya ulama-ulama itu kalau sudah nulis buku, akan datang generasi selanjutnya, ulama-ulama lain yang coba mentalik, menambahkan informasi, mensyarah, menjelaskan lagi lebih jauh. Nah, Sahih Bukhari pernah ditelusuri lagi oleh Ibnu Hajar dan keluar buku namanya Fathul Bari, menjelaskan syarah Sahih Bukhari. Ya gitu ya. Itu Fathul Bari yang dimiringkan di buku kita itu adalah syarah Sahih Bukhari ditulis oleh Ibnu Hajar. Nabi SAW membaca surah-surah pendek ketika sholat Isya karena beliau tengah menjadi musafir. Safar itu sendiri menuntut adanya keringanan. Sementara hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi tentang masalah surah Al-Insyiqaq difahami bahwa Nabi SAW tidak sedang menjadi musafir. Karena itu beliau membaca surah yang agak panjang. Baik, kita coba ambil dulu pelajaran dari riwayat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu di halaman 94 dan nyambung ke halaman 95. Yang pertama, kedudukan Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu di mana beliau menyampaikan kepada kita riwayat ini ya. Kemudian selanjutnya adanya informasi bahwasanya Nabi SAW kalau sholat Isya dan beliau musafir membaca di salah satu rakaatnya wat-tini waz-zaitun. Maknanya bisa kena orang musafir biasanya qasar, ya dipangkas ya, Isya 4 jadi 2. Maka di salah satu rakaat pertama atau rakaat keduanya beliau membaca wat-tini waz-zaitun. Berarti di sini ada pilihan, boleh di rakaat pertama Isya, boleh di rakaat kedua Isya. Yang tidak dibaca surah wat-tini waz-zaitun boleh baca surah yang lain. Tentu sekali lagi ini sunnah ya. Artinya kalau kita lagi safar dan tidak baca wat-tini waz-zaitun pun tidak masalah, tetap sah sholatnya. Tetapi sudah kami bahasakan tadi di pembukaan kita, riwayat-riwayat seperti ini hanya akan dipedulikan oleh orang yang peduli dengan ibadahnya. Dia ingin ada varian yang banyak tertulis di buku amalnya, yang nanti dia akan mendapatkan ekstra pahala. Nah seperti itu kurang lebih ya. Karena kalau kita misalnya sholat nih Isya, kita baca Wad-Duha, kita baca misalnya surah Al-Masad, ya, Wat-Tabbat Yada misalnya, tidak ada masalah. Tetap aja dapat pahala sesuai dengan niat kita, karena kita yang penting menyempurnakan setelah Al-Fatihah baca surah. Tetapi kalau kita pilih surah ini wat-tini waz-zaitun di sholat Isya kita lagi safar, maka dia dapat ekstra pahala. Selain ekstra pahalanya adalah karena baca surah setelah Al-Fatihah, yang kedua adalah dia mendapatkan karena ingin lebih detail mengikuti contoh dari Nabi. Ya, ini ada pahala sendiri. Ya, ini ada
pahala sendiri. Sudah kami bahasakan tadi, makin kita coba mendekatkan diri kepada Allah secara detail, maka Allah makin dekat dengan kita. Dan makin dekat dengan Allah berarti otomatis makin terpenuhi kebutuhan kita, ya, dan makin terselamatkan dari segala macam mara bahaya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah kedudukan wattini wazzaitun, surah ini karena dipilih khusus oleh Nabi SAW untuk dibaca. Tentu nanti kita akan coba lihat setelah ini, kita tadabburi surah Al-Insyiqaq dengan surah At-Tin, ya, supaya lebih mendalam kita fahami maknanya gitu ya. Kita lanjutkan dulu, baru nanti kita akan tadabburi surah-surah itu. Selanjutnya riwayat dari Samurah bin Jundub dan radhiyallahu anhu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Samurah bin Jundub sahabat Nabi, ya, yang pada saat Nabi SAW meninggal umurnya masih sangat muda gitu ya. Makanya dia menukil dari sahabat yang lain namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi itu sangat normal orang belajar dari orang yang lebih tua walaupun dia sezaman gitu ya. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Amma ana fa inni usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha. Usalli salat al-isya fa arkudu fil ulayaini wa ukhiffu fil ukhrayaini." Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, aku sendiri mengerjakan salat isya bersama para sahabat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa aku kurangi sedikit pun. Aku mengerjakan salat isya, lantas aku memanjangkan bacaan pada 2 rakaat pertama dan memendekkannya pada 2 rakaat terakhir. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini kita ambil pelajarannya dulu. Yang pertama tentunya kedudukan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah sahabat yang masih muda dan beliaulah yang belajar dari sahabat yang lebih tua. Ini sebuah pelajaran sendiri. Kalau yang pernah ikut bersama kami umroh dan masih ingat di lokasi Uhud, saya lihat di sini ada beberapa yang pernah hadir di lokasi perang Uhud itu, sempat kami ceritakan ada 2 anak muda yang umurnya masih 13 tahun dan itu izin dengan Nabi untuk ikut berperang. Nama yang pertama adalah Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu. Rafi' ibn Khadij ini melihat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, orang-orang yang sebaya dengannya ditolak-tolak oleh Nabi karena masih anak-anak 13 tahun. Lalu Rafi' ibn Khadij datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda tolak orang-orang yang sebaya dengan saya untuk berperang," gitu ya. "Namun saya punya keterampilan memanah. Coba tes memanah saya, kalau lulus ikutkan saya berperang." Ini di umur 13 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana orang tuanya mendidiknya sudah mencintai jihad di umur 13 tahun. Maka pada saat itu ya Nabi SAW mengetes dan akhirnya lolos dia. Nah, datang tokoh kita ini namanya Samurah bin Jundub. Umurnya juga waktu itu masih 13 tahun. Di perang Uhud ya. Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Nabi SAW meninggal di awal tahun 11 Hijriah. Artinya Samurah bin Jundub ini pada saat Nabi SAW meninggal umurnya masih 20 sampai 21 tahun. Masih sangat muda gitu ya. Tapi Samurah bin Jundub di perang Uhud itu datang kepada Nabi lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda mengizinkan Rafi' ibn Khadij karena dia punya keterampilan memanah. Maka saya juga, waktu itu umurnya 13 tahun juga, saya juga punya keterampilan bergulat. Maka tes saya, buat saya beradu sama Rafi', kalau saya menang ikutkan saya berperang." Lalu Nabi SAW membuat pertandingan antara Rafi' sama Samurah untuk bergulat karena umurnya sebaya 13 tahun. Dan ini bentuk keadilan Nabi SAW. Nabi tidak buat Samurah melawan orang yang lebih tua dan lebih kuat. Maka Samurah berhasil menang dan akhirnya diikutkan dalam perang Uhud. Nah itu Samurah ya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Karena Samurah bin Jundub adalah salah satu tokoh sahabat yang perlu kita tahu tentang kisahnya. Pelajaran yang kedua, kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini termasuk sahabat yang sangat kaya raya di Mekah. Dan dari beliaulah, dari pertanyaan beliaulah keluar hadis tentang wasiat harta sepertiga. Ya, di Mekah dulu karena beliau orang kaya raya dan beliau sempat sakit keras dan beliau kira beliau akan wafat gitu ya. Walaupun ternyata Allah sembuhkan dan masih hidup jauh setelah Nabi SAW meninggal.
Jadi beliau termasuk yang memimpin pasukan Islam yang menembus Persia di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana penyerangan tersebut terjadi di tahun 16 Hijriah gitu ya. Ini Sa'ad termasuk orang yang sangat mulia dan dia adalah sepupu Nabi SAW. Intinya Sa'ad radhiyallahu anhu ini adalah penyebab dari keadaan beliau pada saat sakit keras di Mekah. Dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah sakit keras, saya ingin mewakafkan semua harta saya, semua saya ingin sedekahkan di jalan Allah gitu ya, sebagai wasiat. Jadi kalau saya meninggal, pokoknya semua ini saya sedekahkan jalan Allah. Ini wasiat namanya ya. Kalau yang Bapak Ibu keluarkan semasa hidup, itu namanya hibah, pemberian. Itu boleh semuanya harta. Tapi kalau kita meninggal, kita tulis kertas, misalnya kalau saya meninggal, seluruh tabungan saya, seluruh harta saya buat pesantren ini, itu gak boleh. Wasiat namanya. Karena kita harus meninggalkan untuk ahli waris. Ya. Tapi kalau semasa hidup boleh. Sekali lagi ya, bedanya itu. Kalau kita masih hidup, misalnya sekarang Bapak Ibu terima di handphonenya atau di WA-nya misalnya ada masuk informasi tentang kegiatan sosial misalnya satu yayasan. Lalu kita punya uang 1 miliar, kita transfer semuanya. Itu nggak